BPN ini agar keluar menemui kami. Kalau tidak, jangan serahkan masyarakat kalau masuk ke dalam. Betul? Kami terima sesuai SOP. Apa ini? Sudah. Makanya tanya ke kami yang sudah lama menempati sebentar, Pak. Dan kami terus lakukan sosialisasi dan edukasi ini kepada masyarakat supaya masyarakat juga mau mengurus sertifikatnya sendiri. Untuk apa? Adalah untuk mengurangi resiko adanya mafia tanah. Mafia tanah itu tidak akan bekerja sendiri. Mereka sistematis bekerjanya. Mulai dari oknum kepala desa mengeluarkan PM1, kemudian juga bisa oknum dari Badan Peternak Nasional, juga bisa juga oknum dari yang lainnya. Nah, oleh sebab itu kami juga memberikan wanti-wanti kepada anggota BPN untuk tidak melakukan hal yang tidak terhormat. Dan apabila melakukan tindakan kesalahan, maka saya tidak akan memberikan toleransi. Pasti akan saya copot, saya proses. Kalau inkrah, maka akan saya pecat. Namun demikian, kami juga memberikan edukasi kepada masyarakat juga, hati-hati dengan masalah mafia tanah ini. Karena mafia tanah ini, saya ingin gambarkan bahwa secara sistematis mereka ada bandarnya, seolah punya tanah. Kemudian ada penyandang dananya. Setelah itu dia bermain dengan oknum BPN. Dia bisa memanipulasi tanah yang harusnya bukan miliknya, dia ganti namanya, dia mengganti data fisik maupun data yuridis, sehingga pemiliknya pun kadang kaget, loh, kok tanah saya sudah dimiliki orang lain. Ya. Nah ini yang harus saya jaga, dan saya sudah tahu pola mainnya, modusnya sudah tahu, sehingga gampang untuk memitigasi itu. Kasus ataupun permohonan pengukuran lahan kodim ini bukan hanya pekerjaan mafia, tapi adalah komplotan bandar dan raja mafia. Hari ini kita harus pastikan bahwa seluruh karakter yang terlibat, mulai dari oknum lurah, oknum KUA sebagai pejabat akal iklan wakaf, dan BPN, oknum-oknum yang bersama di BPN beserta para bandar di belakangnya harus kita seret ke depan pengadilan. Para oknum mafia tanah BPN Kabupaten Sumeneb ingin menanyakan kejelasan rencana pengukuran Makodim 0827 atas permohonan perkumpulan wakaf Panembahan Somala. Kami masyarakat, Pak, ingin berkunjung ke kantor rakyat karena di dalam ini sudah banyak oknum-oknum mafia tanah yang merugikan masyarakat Sumeneb. Betul? Ini Pak aset negara, ini milik negara. Kok bisa hanya berkedok yayasan, berkedok perkumpulan bisa melakukan penyertifikatan? Apalagi dana rakyat nantinya, Pak. Tolong nantinya ketika dan waktu yang kami berikan untuk oknum-oknum mafia tanah yang ada di dalam tidak keluar, kami mohon dengan hormat untuk Bapak memberikan jalan kepada kami. Kami kesini tujuannya baik, Pak, silaturahim. Kami tidak mungkin anarkis, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa mafia tanah ini bersalah di kantor BPN ini. Kita sepakat bahwa 10 menit kepala kantor perkara kemudian tidak keluar, kita akan coba menyerap.
silaturahim. Bukan untuk apa-apa, kami ini silaturahim. Karena terus terang Pak, banyak permasalahan tanah yang ada di Kabupaten Sumeneb ini asalnya dan muaranya dari BPN ini. Apalagi sekarang ditambah satu kasus, yaitu rencana pengukuran Makodim 0827 Kabupaten Sumeneb. Jadi kami terus terang Pak, butuh konfirmasi yang jelas dari Bapak Kepala BPN, dan tentunya nanti kami selaku masyarakat akan mempertanyakan SOP ataupun prosedur-prosedur yang telah disampaikan kepada BPN Sumeneb pada hari ini, dan kami menerima aspirasi dari bapak-bapak ibu sekalian. Kami kritik dan saran dari bapak semua untuk perbaikan pelayanan di kantor terkait dengan masalah mobil, masalah tanah Pandungan Sumolo. Kami sudah berkirim surat kemarin kepada Pandungan Sumolo, tembusannya ke Kodim, ke Polres, ke Pemda, bahwa pengukuran karena ada pihak keberatan dari pihak Pemda dan hasil rapat dengan para instansi terkait, pengukuran untuk tanah-tanah yang diajukan oleh Pandungan Sumolo kita tunda. Jadi akan kita laksanakan menunggu permasalahan diselesaikan antar para pihak. Kami menerima permohonan pengukuran karena kami adalah instansi terbuka dan kami pelayan kepada masyarakat. Semua permasalahan atau permohonan pelayanan kami terima sesuai SOP yang disampaikan tadi. SOP sesuai dengan peraturan 1/2010 tentang standar operasional prosedur, persyaratan untuk wakon. Sekali lagi, ini pendaftaran pengukuran untuk wakon, ya, itu sudah didasari dengan akte ikrar wakon dan lain-lain. Itu sudah bisa masuk di dalam komputer, di dalam itu sudah dilakukan pembayaran, maka dilakukan pengukuran. Apabila ada pihak lain yang keberatan terhadap tanah itu, kami memberitahukan permohonan pengukuran, kita berikan pemberitahuan kepada pihak. Dalam hal ini adalah pihak Yayasan Pandungan Sumolo yang mengajukan selaku pengelola daripada wakaf. Ya, di situ sudah kami beritahukan kepada mereka untuk menghadirkan surat kami untuk menghadirkan para pihak yang menguasai, para pihak yang berbatasan untuk dilakukan pengukuran. Apabila tidak dihadirkan para pihak itu dan ada pihak lain yang keberatan terhadap tanah itu, akan kita tunda sampai menunggu penyelesaian daripada para pihak itu sendiri. Sedikit pertanyaan dari masyarakat. Bapak mengatakan sesuai SOP, sudah masuk komputer. Dalam formulir pendaftaran yang diajukan Perkumpulan Wakaf Pandungan Sumolo, kami selaku masyarakat merasa janggal, Pak. Mungkin Bapak tidak meneliti atau membaca atau sekedar menandatangani. Karena di sana ketika ada ikrar wakaf mengatakan tanah milik sendiri, dan Bapak ketika menyampaikan pada saat itu petunjuknya tanah negara, ini kan berarti sudah tidak sinkron, Bapak. Di ikrar wakaf mengatakan tanah itu milik sendiri, tetapi dalam permohonan pengajuan ke BPN petunjuknya tanah negara. Apakah ini tidak ada penipuan? Siapa yang bermain? Apa perlu kami buktikan? Ketika berbicara bukti kepemilikan, mereka harus menyatakan alasan yang jelas, termasuk bukti pembayaran tahun terakhir. Tapi kenyataannya tidak ada. Alibi wakaf. Wakaf ini pemisahan sebagian harta yang diberikan kepada instansi atau lembaga. Tetapi ini permohonannya tanah negara, Pak. Dan di sana tidak ditulis tahun berapa penguasaan fisiknya. Tidak jelas. Pada langsung diterima. Mulai detik ini, hari ini, jangan nanti ada kata penundaan, tapi langsung dibatalkan. Kalau memang mau bermain, kita juga bisa sebagai masyarakat bermain. Karena terus terang, Pak, saya pribadi ataupun sebagian masyarakat yang sudah didampingkan sangat dirugikan oleh
ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di BPN ini. Banyak Pak contoh-contoh tanah yang di masyarakat ini diserobot. Petunjuknya tanah negara, petunjuknya tanah negara. Daftar penguasaan fisiknya juga tidak jelas. Oleh karena itu, kita minta pernyataan yang jelas dari kepada BPN bahwa harus melakukan penundaan, bukan hanya penundaan, pembatalan semua yang diajukan oleh Yayasan Penundaan Sumolo. Karena mulai tahun 2009 sudah banyak masyarakat yang dirugikan oleh ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di BPN ini, Pak. Tanah hak milik diterbitkan menjadi tanah negara, hak pakai. Setelah itu dijual, apakah boleh dan dipersedorkan itu, Pak? Warga masyarakat. Jadi perlu saya jelaskan ini Pak Kepala BPN. Yayasan Panembahan Sumolo bukan Panembahan Sumolo. Yayasan Panembahan Sumolo berdirinya tahun berapa? Jadi untuk mengklaim suatu objek lahan itu harus didasari dengan bukti legalitas yang kuat. Saya mewakili pemerintah Desa Kebun-Agung ini lain daripada Kodim, karena di desa kami banyak korban-korban dari Yayasan Panembahan Sumolo. Dia selalu beralibi ini tanah warisan, tanah nenek. Saya tanyakan dasar bukti kepemilikannya apa? Apakah PPL? Kalau bicara letter C itu perlu desa. Jadi saya harap untuk kantor BPN, kalau umpamanya ada permohonan pengukuran dari Panembahan Sumolo tanpa melibatkan pemerintah desa, apakah itu benar? Jadi saya mohon, ini Yayasan Panembahan Sumolo setiap bergantinya kepala BPN, setiap bergantinya Kapolres, setiap pergantian Kodim atau setiap pergantian instansi yang lain, mereka memang mahir dalam aksi surat menyurat. Jadi biar tidak berkelanjutan, saya mewakili warga Desa Kebun-Agung dan juga masyarakat Kabupaten Sumeneb, karena Yayasan Panembahan Sumolo sudah melebihi porsi dan kapasitasnya. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sumeneb, Bapak mengatakan sesuai dengan SOP, sudah sesuai dengan prosedur peraturan nomor 1 tahun 2010. Tetapi kok Bapak tidak pernah membaca, mengkaji kembali ini ikrar wakaf, Pak. Di sini mengatakan dengan ini mewakafkan sebidang tanah milik saya. Jelas. Hak milik, Pak. Iya kan, Pak? Sebidang tanah milik saya. Apa bukan hak milik, Pak? Ini diwakafkan ke perkumpulan. Di sini juga tidak jelas tohirnya. Dan di sini juga lucu, Pak. Kapan mereka menguasai fisik? Dari tahun berapa? Oleh dari apa? Apakah ini sesuai prosedur? Apa ini sesuai prosedur? Berarti BPN ini sudah membodohi masyarakat. Ini yang dikatakan prosedur. Ini, Pak. Ini. Tolonglah, Pak. Ini milik Kodim, milik negara, Pak. Apalagi kami yang sudah dibodohi dengan ulah oknum-oknum tidak bertanggung jawab di BPN ini. Tidak, SOP katanya. Permohonan ini ya itu ditandatangani kepala desa, ditandatangani KUA selaku wakaf. Ya. Karena ini adalah dari mereka, makanya semua itu dari kita. Ya, ini Nanti pada saatnya kami akan meneliti lebih dalam dengan adanya panitiaan. Ini kan masih proses, Pak. Kita belum tahu fisiknya itu apa. Belum tahu fisiknya. Bapak, saya tidak ingin berdebat kusir di sini. Bapak jangan cari pembelaan. Sudah. Ketika masyarakat mengajukan pemikiran dan permintaan
melengkapi ini, Pak. Diminta melengkapi peta tanah, foto patok. Ini ada enggak? Ada siapa yang ada dilakukan oleh BPN lagi? Panitia A itu, Pak, bukan hanya pada saat pengukuran, tetapi sudah akan mendekati sertifikat, Pak. Ini yang sering dilakukan oleh BPN. Tolonglah masyarakat ini jangan dibodohi, Pak. Tolong. Kalau masyarakat mau mengajukan proses pengukuran dan pemetaan kadastral, jelimetnya minta ampun. Tetapi ketika ada orang berduit yang mengenamatkan atas keturunan yang tidak jelas, Bapak terima dengan alasan memenuhi standar SOP. Ini kan sudah dibandingkan antara ikrar wakaf dan permohonannya. Bapak masih mau berkelit apa? Intinya pada hari ini kami atas nama masyarakat meminta bukan hanya penundaan, tapi dibatalkan semua pengajuan dari Panembahan Sumalah. Pak, ini masyarakat semua, Pak, dengarkan. Banyak sertifikat ganda. Bapak perlu tahu BOP, Bapak ini baru tanah Sumeneb. Makanya tanya ke kami yang sudah lama menempati Sumeneb, Pak. Jangan karena sampai alasan baru Bapak diam. Kemarin di Sampian itu bilang mengukur, dan kemarin juga Sampian itu bilang mengukur. Masyarakat Sumeneb yang telah menyampaikan aspirasinya akan kami tampung, akan kami sampaikan ke pimpinan di atas, karena semua itu ada prosedurnya. Jadi kalau memang ini demi kebaikan, ya kami sudah mengirim surat ke Panembahan Sumolo, ke Kodim, sudah kami kirim ke Pemda, dan ada keberatan dari Pemda untuk melakukan pengukuran dari Pemda, dari kelurahan untuk rapat di sini terkait dengan permohonan pengukuran Sumolo. Kami minta kepastian. Sudah kami surati, Pak. Kami sudah bikin surat resmi. Sudah ada surat resmi. Kami minta kepastian waktunya, Pak. Ya, ini sudah ada langkah-langkah untuk terhadap pembatalan. Ya, jadi ini sudah surat sudah kita kirimkan. Nanti kita menunggu respon dan lain-lain. Ya, jadi Bapak nggak usah khawatir terkait dengan permohonan ini, Pak. Ya, nggak usah khawatir. Ya, ini ada jamin. Ya, ini sudah ada langkah-langkah ke arah pembatalan. Ya. Kasih Bapak BBN. Sama-sama tahu pada tahun 1960 telah disahkan pengukuran oleh Kepala Kantor Pertahanan Sumeneb, di mana atas nama Insinyur Panji Raharjo. Di sini ditandatangani juga oleh Perwira Silang dan Tunduk Brawijaya tahun 1960. Sudah diukur, Bapak. Sudah diukur dari Kodam. Hari ini kita minta Kok besar lah ya mereka dasarnya 1900 kok bisa, Pak? Atas dasar apa legalitas program data yuridis tanah itu ada di desa, bukan di BPN ataupun di Yayasan Panembahan Sumolo, Pak? Itu ada di Pamekasan, bisa tapi kami punya bukti, Pak. Itu loh. Jadi kami mohon pada hari ini buatkan surat pembatalan pengukuran dan pembatalan kadastral dan juga pengajuan yang atasnamakan Yayasan Panembahan Sumolo. Karena ini kalau kami akan melapor, Pak, karena di sini sertifikat hak pakai yang diajukan oleh Yayasan Panembahan Sumolo tahun 2009 sudah berubah menjadi sertifikat hak milik, Pak. Kenapa ada kaitan dengan uang BBN? Kok dari pemberian hak beralih ke pemberian hak ke pengakuan hak, dari pemberian hak ke pengakuan hak.
Berapa jangka waktunya, Pak? Bapak mengatakan 20 tahun tanpa fokus. Ini hanya 10 tahun, Pak. Tolonglah. Negara kita Kesatuan Republik Indonesia sudah berteriak reformasi agraria, tapi oknum-oknum di bawahnya tetap menjadi galau, tetap jadi maling, dengan hanya mengatasnamakan kebenaran. Jadi kami mohon Ya, jadi kepada masyarakat untuk permohonan pandemi Solo ini akan kami batalkan. Di perwakilan saya. Oke, terima kasih yang Bapak Ibu sekalian. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi adalah komplotan bandar dan raja mafia. Mafia tanah ini bersalah di kantor BPN ini. Agar keluar menemui kami. Kalau tidak, jangan serahkan masyarakat kalau masuk ke dalam. Betul? Kami terima sesuai SOP. Apa ini? Sesuai prosedur. Makanya tanya ke kami yang sudah lama menempati sebentar, Pak.